Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Asrul Fuad di channel YouTube Arvin TV. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, di video reaction kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral kemarin, kejadian ada insiden ya, penusukan pada Syekh Ali Jaber, di mana beliau sedang mengisi acara di daerah Lampung dan tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal. Kalau menurut saya sih bukan tak dikenal ya. Ini adalah orang yang terlatih. Beliau menusukkan pisau ke, alhamdulillah qadarullah, yang terkena hanyalah bagian otot Syekh Ali Jaber tersebut. Mungkin yang dimaksud adalah entah leher, entah jantung yang mematikan. Soalnya ini udah pasti tindak kriminal, arahnya untuk membunuh. Dan ya qadarullah, alhamdulillah Syekh Ali Jaber mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya tertusuk di bagian lengan, di bagian otot sini. Kurang lebih menurut klarifikasinya sekitar 8 atau 10 cm masuk, dan Masya Allah banget, Syekh Ali Jaber diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditusuk dan beliau pula yang mencabut patahan. Nah, jadi pisaunya itu patahan pisaunya itu dicabut oleh beliau sendiri. Masya Allah, beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi sekali. Dan itu tusukannya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 cm masuk ke dalam. Jahitannya sekitar 10 jahitan lah ya, 10 jahitan. Nah, untuk video yang kita akan bahas, untuk videonya yang detik-detik penusukan Syekh Ali Jaber, kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini videonya kita lihat sama-sama. Nah, di sini Syekh Ali Jaber malah melerai dengan aksinya masyarakat yang sedang memukuli korban. Masya Allah banget Syekh Ali Jaber di sini. Dia sedang terluka, tapi dia malah melerai. Nah, ini pelakunya. Tali nggak ada ya? Coba tali Raffi aja tali. Lurusin. Nama kamu siapa? Nah, ini jahitannya. Nah, begitu teman-teman video detik-detik saat Syekh Ali Jaber ditusuk. Saya sih menyebutnya orang yang terlatih lah ya, bukan orang yang tidak dikenal. Ini adalah orang terlatih. Dan yang membuat saya heran adalah kenapa di negara kita ini untuk waktu dekat ini, ketika ada hal-hal seperti ini, kenapa gitu ya dibilangnya orang tersebut adalah mengganggu sedang ada gangguan jiwa, sedang gila, sedang stres. Entah kenapa yang ada
entah kenapa di Republik ini sedang mengalami ya kayak gini lah rejim yang sekarang gitu ya, pemerintah yang sekarang, polisian. Kenapa tidak adil gitu ya. Sekarang dibilang orang yang gila, gangguan jiwa. Nah, yang kemarin gimana kabar tuh? Yang adalah kemarin sempat viral juga penusukan di daerah Banten ya. Itu dia karena berjenggot, berpeci, disebutnya apa? Teroris. Sekarang apa kabar? Kok nggak disebut teroris? Kok malah dibilangnya orang gila, orang gangguan jiwa, orang stres? Allahu Akbar. Ini berita yang beredar di media sosial. Nah, ini. Pelaku penusuk Syekh Ali Jaber diketahui alami gangguan jiwa. Minggu 13 September 2020 jam 21.39 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh Daurina Lestari Ardian, Bandar Lampung. Nah, coba teman-teman untuk kita pikirkan sejenak deh. Emang di Republik ini lagi sedang tidak sehat hukum yang berjalan. Kalau ada sosok oknum orang-orang yang mencelakai ulama, itu disebutnya orang-orang gila, orang-orang gangguan jiwa, orang stres. Dan bila ada oknum yang membuat keonaran di Republik ini, yaitu bila dia berjenggot, berpeci, atau bercelana cingkrang, disebut langsung divonis itu adalah golongan teroris. Coba teman-teman pikirkan sejenak teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman dengan adanya kabar-kabar seperti ini? Dan bagusnya, untungnya kita adalah sekarang hidup di era digital. Dan rekam digital itu tidak bisa membohong ya. Semua itu terdeteksi di rekam digital. Nah, ini ada seorang yang berkomentar, dia adalah tetangga dari si pelaku. Dan ini ada juga rekam digital. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah pelaku penusukan. Namanya Alvin Andria bin M. Rudi, kasus penusukan Syekh Ali Jaber tanggal 13/9/2020. Nah, ini foto-foto dia, si pelaku ketika bermain media sosial. Hebat ya teman-teman ya. Ini juga orang gila sekarang ternyata, wah, amazing banget sih orang gila. Bisa makan bakso, santai, santuy, terus bermain laptop. Dan ini ada lagi. Nah, ini bermain Facebook. Dia bilang, goodbye FB, gua lupa kata sandi lu FB. Lu sih pakai di kata sandi, coba pakai kata empeng, kan enak. Gua nanya lagi kalau gue lupa. Si Sandi nggak tinggal lagi sama empeng, sama epeng. Yah, FB gua sayang, muah. Keren ya teman-teman. Seorang gila gitu loh, gangguan jiwa tapi bisa main Facebook. Itu di tahun 8 April 2018. Dan menurut kabar, beritanya si penusuk ini adalah sudah gila, gangguan jiwa dari 4 tahun terakhir, 4 tahun ke belakang. Dan dia di 2018 bisa main Facebook. Keren deh pokoknya. Dan ini adalah salah satu pengakuan dari netizen, dari warga, mungkin tetangganya ya. Dia bilang begini, dari
setia. Tetangga gang rumah gue ini, dia nggak gila, dia masih waras, pasti dia disuruh dan dibayar buat nusuk Syekh karena istrinya baru ngelahirin dan kagak ada pemasukan dana, kerja juga kagak. Oh ya Allah ya Rob. Bisa masuk akal sih kalau kayak gini. Dia kan baru lahiran, terus dia tidak punya pemasukan, kerja juga enggak. Mungkin ini adalah kesempatan bagi dia untuk mendapatkan uang gitu. Tapi wallahu alam ya, kita nggak bisa situ. Cuman kalau misalkan lihat dari sini, kalau emang ini benar tetangganya, ya Allah ya Rob, masa tega sih kita sebagai orang tua mengasih uang haram kepada anak kita, anak yang suci baru lahir. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya gitu teman-teman, untuk video dan kabar yang beredar di dunia media sosial untuk penusukan Syekh Ali Jaber. Dan kita saksiin juga nih ada klarifikasi dari Syekh Ali Jaber ketika diundang live sama Habib Al-Absi. Kita lihat teman-teman klarifikasi dari Syekh Ali Jaber langsung dari Lampung, karena beliau sekarang masih berada di Lampung. Mungkin beliau masih safari dakwah ya, masih berdakwah di daerah Sumatera, Lampung sana. Masya Allah banget, meskipun keadaan sudah cedera, tapi beliau tidak berhenti begitu saja. Ketika beliau sudah mengalami kecelakaan, beliau masih beranjak berdakwah. Masya Allah, kita doakan untuk beliau selalu sehat. Nah ini videonya teman-teman. Saya bukan baju dalam pun robek dan juga bekas. Lukanya cukup dalam dan dijahit kurang lebih 6 di bagian dalam, kurang lebih semuanya 10 jahitan. Dan subhanallah, saya sebenarnya dalam sekali dakwah, apalagi selama corona, cukup lama saya tidak berbaju hitam. Selalu baju warna ada putih, beda-beda warna. Cuma kali ini aja subhanallah, pas saya buka tas ada banyak baju, cuman ya udah saya mau pakai yang hitam. Dan subhanallah, mungkin qadarullah supaya tidak terlalu nampak, karena mungkin terlihat bekas darah yang begitu banyak, mungkin membuat jamaah tersakit hatinya atau bisa terjadi hal-hal yang dan terhadap yang terjadi. Makanya jujur saja apa yang disampaikan oleh aparat keamanan tadi di TV1, walaupun saya merasa kurang nyaman dengan live tadi di beri waktu yang cukup bisa hakikat kejadian dan belum diberikan kesempatan untuk komen apa yang disampaikan oleh pihak polisi, karena apa yang disampaikan oleh pihak polisi di TV1 beda sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda Lampung ketika saya bertamu langsung di Lampung sendiri atas perintah Pak Kapolri, kemudian mereka bertemu dengan saya dan mereka tidak terima ini dianggap gila dan masih diproses dan sampai diperiksa. Yang saya sudah jelaskan sama Kapolda, ini saya bukan orang bodoh, saya tahu persis bagaimana menghadapi, karena saya pernah tambah-tambah orang gila, saya tahu yang ada gangguan jiwa. Kita juga pengalaman lama untuk yang kita paham betul bagaimana sikap dan reaksi dari orang-orang yang ada gangguan jiwa. Dan kemudian terlihat dari segi perilaku yang terjadi, orang-orang betul-betul niat untuk membunuh. Dan ketika dia gagal, dia pasti berupaya. Dan ini perilaku bukan orang gila, bahkan orang yang ada gangguan jiwa. Dan berlaku dalam semangat dan seperti mendapatkan dapat sesuatu yang sangat berharga, makanya dia memperjuangkan dia. Dan subhanallah, yang lebih membuat saya lebih bingung lagi ketika
pihak polisi bertanya kepada orang tuanya, dan mereka langsung berkata 4 tahun anak kami merasa ada tidak nyaman dengan fisik jiwanya dan gangguan jiwanya dan pikirannya. Sedangkan 2 tahun yang lalu dia banyak reaksi di Facebook dan juga di Instagram, foto-foto sama kecil. Nggak bisa 2-4 tahun tapi kok biasa-biasa aja, beraktivitas biasa-biasa aja. Dan juga yang menjadi tantangan yang harus kita pikirkan, polisi bisa mengambil kesimpulan sementara walaupun belum ada keputusan akhir, tapi sementara dianggap ini mungkin ada gangguan jiwa. Tapi kok bisa sekalian bisa mengetahui anak ini sangat aktif untuk menonton kegiatan dakwah kami melalui YouTube atau melalui Instagram. Dia tapi katanya anak itu saking begitu kagumi dengan figur Jabir ini sambil terbawa dalam mimpi. Katanya begitu. Dan subhanallah, kok bisa orang terganggu jiwa, ada gangguan jiwa sampai bisa dia mimpi saya berkali-kali. Jadi justru itu tanda cinta. Kadang-kadang saya berbesar kepada keamanan khususnya polisi. Kalau mau berbicara, tolong dipikirkan apa yang mau dibicarakan dulu supaya masuk akal. Jangan berbicara begitu saja, nanti kami juga orang-orang fahamlah, orang bisa mendengar, bisa meneliti pembicaraan itu, dan kita ingat bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul yasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik itu diam. Makanya jangan direaksi. Saya harap aparat polisi yang kita percaya, mohon kepercayaan ini jangan disalahgunakan, dan saya harap ini bisa dimaksimalkan dan dibidangkan dan diproses, karena ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk semua. Kita melindungi para ulama dan saling membantu dan saling menolong, dan kewajiban atas polisi untuk melindungi para da'i dan para ulama. Apalagi ulama yang tidak punya urusan masalah keamanan negara maupun ke hal-hal yang membahayakan. Justru alhamdulillah ulama Indonesia sangat mencintai damai, sangat mencintai akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan. Yang selama ini saya belajar. Saya belajar lembut, saya belajar santun, saya belajar adab dari para habaib di Indonesia, saya belajar kemuliaan akhlak dari para kiai NU, saya belajar sopan dari ulama-ulama kita di Indonesia. Luar biasa. Tidak pernah selama ini menyangkut masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyakiti. Dan ketika saya punya salah dalam hal-hal, langsung saya perbaiki diri dan langsung saya berani ditambah rasa malu meminta maaf kepada ulama, meminta maaf kepada masyarakat supaya bersama kita Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan perhatian dari guru yang mulia dan juga mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Wakapolri. Ya, mudah-mudahan dengan keperhatian ini bisa menimbulkan hasil yang benar, bisa menimbulkan hasil yang kenyataannya itu apa sebenarnya. Siapa di belakang mereka ini, apa tujuannya, apa yang mereka inginkan dan harapkan. Dan pesan terakhir bagi saya dan untuk jamaah, apapun yang terjadi, ini qadarullah, dan saya akan terus memperjuangkan, dan itu selalu doa saya. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya, jangan wafatkan saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad. Dan saya yakin dan percaya sebelum terwujud pernyataan ini dan cita-cita ini, insya Allah saya tidak boleh diwafatkan pada Allah. Belum boleh sampai insya Allah terwujud, karena saya yakin orang yang bersama Al-Quran pasti Allah tolong dia. Walau istama'atil jinnu wal insu ala an yadurruka fi syai'in la yadurruk. Biarpun semua manusia berkumpul bersatu untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk membawa madarat, mereka tidak akan mencapai.
dan mohon doa restu dari Habib Ahmad, kemudian juga para guru, para habaib, jamaah sekalian yang sedang live bersama kami. Mohon doa restu, insyaallah kita akan tetap perjuangkan, kita akan terus berdakwah, dan mungkin Allah takdirkan mati, lebih baik kita mati di jalan Allah, karena ini jalan para nabi dan rasul. Siapa yang tidak bangga mati di jalan Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, dari Allah, lillah, wa billah, wa ala Allah, wa ila Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan selalu tugas kita. Mereka berupaya memadamkan ayat Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, tapi kita mau terpilih menjadi orang yang menyempurnakan cahaya Al-Quran di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Masya Allah, jazakumullah ya Syekh, jazakumullah. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan segala kesabaran antum, keikhlasan antum, meskipun dizolimi, tapi antum masih bisa tampil menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hendak membalas kemarahan, memukul, menzolimi pelaku penusukan. Ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tadi juga beliau menitipkan pesan kepada kita, para jamaah, untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, jangan terpancing emosi. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kita pun mudah-mudahan ini membakar semangat kita untuk terus menjaga para ulama-ulama kita, karena mereka adalah aset berharga dan bernilai dari Allah dan Rasul untuk kita semuanya. Syekh, jazakumullah. Terima kasih banyak. Allah, terima kasih. Dan yang terakhir, ijazah buat jamaah semuanya. Bacaan surah Al-Baqarah dibaca kapan, waktunya, dan apa khasiatnya. Jadi ijazah buat kita semuanya. Sebenarnya Al-Baqarah surah yang paling luar biasa kemuliaannya. Dan barang siapa yang bisa memahami dan menghayati surah Al-Baqarah, dia telah memahami separuh agama, nisfuddin. Separuh banyak muamalat, penjelasan akidah, fikih, muamalat, sehari-hari kita. Suratul Baqarah berkahnya tidak habis. Bahkan rumah yang di dalamnya dibacakan Suratul Baqarah, syaitan kabur, syaitan lari. Kalau syaitan itu yang lebih berkuasa daripada manusia, bisa lari daripada Suratul Baqarah. Kira-kira gimana manusia? Tak mungkin mampu melawan Suratul Baqarah, apalagi pada niat jahat. Makanya istiqamah merutinkan baca Suratul Baqarah setiap hari. Al-Baqarah menyembuhkan, Al-Baqarah menyelamatkan, Al-Baqarah memberikan kebahagiaan, membukakan keberkahan, berkah rezeki, berkah diri, berkah hari-harinya, berkah umur, berkah ilmu, berkah keluarga, berkah rumah. Dimanapun pun kita berada, yang pun tidak bisa baca Suratul Baqarah secara baik dan sempurna sampai tuntas, tidak apa-apa sambil simak. Kata guru saya, wal qari wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama. Mudah, setelkan murattal dari YouTube. Sudah jutaan murattal yang ada, tinggal kita pilih Suratul Baqarah yang mana kita suka suaranya apa. Tinggal kita ikuti sambil melihat Al-Quran. Hanya ikuti dan mendengar baik-baik, sudah meraih keberkahan Suratul Baqarah. Jangan lewatkan Suratul Baqarah. Ini amalan yang luar biasa. Dan nanti di hari kiamat menjadi Al-Baqarah itu adalah membawa naungan untuk melindungi ashabuha, sahib surat Al-Baqarah, melindunginya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari hisab-hisab yang susah dan sulit. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berkahnya surat Al-Baqarah. Nanti insya Allah saya akan sharekan, ada doa yang saya untuk bahasa Indonesia. Habis kita baca surat Al-Baqarah, doa apa aja yang dan insyaAllah menjadi wasil ikhtiar kita untuk membawa kebaikan dalam berkahnya surat Al-Baqarah. Ulama kita, habaib kita, umat Islam kita dimanapun berada, khususnya di negeri Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya Al-Quran dan khususnya Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah Syekh, mudah-mudahan antum selalu menjadi inspirasi buat rakyat Indonesia,
Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah selalu jaga setiap langkah antum dalam berdakwah. Begitu banyak tadi cita-cita dan keinginan antum yang sangat mulia. Kita mendoakan, kita semua sayang dan cinta, dan semua berharap antum insya Allah selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih, jazakumullah udah mengganggu waktu antum. Ya, kita ketemu di Jakarta nanti insya Allah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teman-teman, kita dapat klarifikasi langsung dari Syekh Ali Jaber melalui media sosial, live IG-nya Habib Ahmad Al-Absi. Jadi yang dimana Syekh bilang tadi dia nggak begitu percaya kalau misalkan diberitakan orang tersebut adalah orang gila. Bilang juga kan tadi dari keluarganya memang 4 tahun terakhir sudah mengganggu kejiwaan. Dan yang lucunya tadi Syekh Ali Jaber bilang, kok orang gila masih bisa lihat live streaming dari Syekh tersebut, terus terinspirasi, terus sampai ke bawah mimpi, dan yang nggak dimasuk akal aja. Dan doakan juga untuk Syekh Ali Jaber, beliau sedang memperjuangkan keadilan mengenai penusukannya ini. Semoga Allah memberikan jalan dan memberikan petunjuk agar kita tahu di belakangnya si pelaku ini siapa, agar terungkap. Ini adalah ujian untuk para kepolisian di Lampung. Dan kita doakan juga untuk kesembuhan Syekh Ali Jaber. Semoga beliau bisa melanjutkan cita-citanya, yang cita-citanya Masya Allah banget. Dia meminta agar tidak dimatikan sebelum cita-citanya mempunyai bisa menghafizkan orang Indonesia loh, Masya Allah banget. 1 juta orang Indonesia di negara kita, Masya Allah banget. Dan itulah yang selalu beliau minta kepada Allah untuk tidak dimatikan sebelum beliau menyelesaikan visi misinya untuk mentahfizkan 1 juta orang Indonesia, Masya Allah banget. Dan kita juga selalu mendoakan, jangan lupa mendoakan dan tetap menjaga para ulama, para habaib, para syekh yang ada di negara kita ini. Semoga beliau-beliau, guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ali Jaber ini Masya Allah banget, beliau masih menjalani safari dakwahnya di Sumatera. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Untuk video Arvin kali ini, dan semoga ada manfaat di dalam kisah penusukan Syekh Ali Jaber ini. Untuk kita semua selalu jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzon. Semua ini adalah qadarullah yang udah Allah tetapkan untuk Syekh. Dan ini kita ambil pelajarannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman di video Arvin kali ini. Jangan lupa bila video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lainnya, dan di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan keadaan penusukan yang sekarang, terus pemberitaan yang Masya Allah sangat berbeda banget dengan kejadian, adanya kejanggalan. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari Arvin TV. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.